Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prof Radit dalam sesi diskusi bersama Prof Radit. Dengan saya Aufi dan pastinya saya ditemani oleh Prof Radit. Selamat pagi Prof Radit. Pagi Alfi. Bagaimana kabarnya Prof? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin dari rekan-rekan sudah menyaksikan video sebelumnya di part 1, kita masih membahas nih rekan-rekan mengenai Go Internasional ala mahasiswa dengan conference. Nah, kalau rekan-rekan menyimak pada video sebelumnya, Prof Radit sudah menjelaskan tentang pengalaman pertamanya conference di UK, di Oxford University, dan juga manfaat apa aja sih yang bisa mahasiswa atau rekan-rekan sekalian dapatkan ketika conference. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan sesi tersebut ya Prof. Oke, biar nggak lama-lama mungkin rekan-rekan juga udah pada kepo ya. Misal langsung tanya-tanya boleh ya Prof? Silakan. Oke. Nah, mungkin yang pertama saya ingin tanya nih Prof, hal apa yang penting disiapkan sebelum rekan-rekan atau bagi Prof sendiri sebelum melakukan adanya conference itu? Yang perlu disiapkan itu tentu adalah substansi dan non substansi. Substansi itu artinya papernya kan kita conference itu kan mau presentasi. Berarti substansinya itu adalah yang harus kita siapkan. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita presentasi nanti terus kemudian ada pertanyaan yang sekiranya mudah tapi terus nanti kita nggak bisa jawab. Padahal itu pertanyaan mudah sebetulnya. Kadang udah grogi gitu ya. Iya, makanya tentunya itu harus kita kuasai betul. Kalau perlu dalam pembuatan paper tersebut itu kita ini kalau saya membuat paper untuk conference maupun terutama adalah paper untuk jurnal sebetulnya itu adalah kalau saya udah menulis satu paragraf gitu ya, itu kira-kira kalau ada orang membaca dan orang itu mau mengajukan pertanyaan, kira-kira pertanyaannya apa? Nah, saya tulis di situ sehingga menutup kemungkinan pertanyaan dari orang-orang gitu. Jadi udah diantisipasi sebelumnya gitu ya, makanya Pak? kemudian saya nulisnya ada banyak bahan gitu ya. Nah, itu tentang konten ya. Dan juga tidak kalah penting itu adalah kita ada gladi bersih ya atau simulasi dulu gitu ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum presentasi itu ada baiknya kita sama teman gitu ya, mungkin ya dalam 5 orang gitu ya. Kemudian aku mau presentasi ya, tolong kamu lihat, kamu kritisi betul-betul seolah-olah itu presentasi betulan saat conference. Kita latihan berbahasa Inggris, terus kemudian kita minta mereka membuat pertanyaan paling sulit dari presentasi kita. Paling sulit gitu. Jadi buat pertanyaan yang paling sulit itu ya. Nah, kemudian kita presentasi, kita coba jawab dan sebagainya. Itu kita harus latihan. Ya, kita bayangkan betul-betul itu adalah nanti pada saat conference, ya. Nah, setelah itu mungkin 2-3 kali itu merasa pede. Insya Allah yang nanti akan keluar betul-betul dari conference itu nggak jauh biasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan saat gladi bersih tersebut. Jadi gladi bersih itu menjadi sangat penting. Kelihatannya sepele ya, tapi Anda akan merasakan bedanya ketika kemudian Anda sudah melakukan hal itu. Gitu ya. Nah, itu tentang konten ya. Terus kemudian tentunya yang selain konten itu adalah hal-hal yang lainnya gitu ya. Hal-hal yang non substansif, non paper gitu ya. Ini misalnya lokasinya di mana, tempat penyelenggaranya di mana. Kadang hal-hal sepele yang tidak kita duga itu kadang juga bisa mengganggu saat presentasi. Misalnya kita nggak tahu nih, nggak pernah keluar negeri. Terus acaranya adalah di Eropa bulan Desember. Nggak pernah ke sana, nggak siap-siap. Ternyata turun dari bandara winter. Kita nggak bawa baju tebal gitu. Akhirnya kemudian kita gelagapan ini cari toko untuk jas. Nah, kayak gitu-gitu yang harus dicari gitu ya. Terus kemudian dicari informasinya gitu ya. Kemudian jangan lupa juga perhatikan kapan kita presentasi, jam berapa gitu ya. Terus kemudian jangan mepet-mepet ya, supaya kita tahu medan dulu. Oh kayak gini situasinya, saya nanti bicara di sana, saya di sini gitu ya. Dan juga yang lebih teknis lagi adalah ketika kita betul-betul mau akan presentasi, perhatikan slide-nya itu siapa yang mengoperasikan, apakah kita atau ada operator gitu ya. Dan kalau ada operator, terus kemudian pastikan coba dinyalakan, dimunculkan ya dalam paper itu bisa muncul atau tidak gitu ya. Itu hal yang sangat sepele tapi penting untuk kita lakukan ya. Kalau koordinasinya nggak bagus itu nanti susah. Ya, kita misalnya di
dioperasikan oleh operator. Kita ada di panggung gitu ya. Terus kemudian kita minta supaya next tapi ternyata ada gangguan dan sebagainya, itu kan menjadi sulit. Ya, padahal itu adalah momen di mana kita ingin mengekspresikan ya gagasan kita dan sebagainya, tapi hal-hal yang kecil-kecil itu mengganggu. Iya. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu ya. Dan juga sebagai presenter kita itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kadang-kadang itu kita tahu bahwa yang mau kita ungkapkan ini banyak hal. Tapi durasi waktu kalau conference itu biasanya nggak lama. Presentasi cuma 10 menit, terus kemudian 5 menit tanya jawab dan sebagainya. Itu jangan kemudian kita betul-betul sampai jauh dari 10 menit. Kalau moderator udah bilang bahwa 2 minutes remaining misalnya gitu ya, 2 menit terakhir atau berapa. Kita usahakan supaya 2 menit bisa selesai. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada panitia. Ya, kenapa? Karena kalau kita molor, sesi-sesi selanjutnya juga akan molor. Juga, iya. Ya, sesi selanjutnya itu ya, itu kalau orangnya hadir di situ, terus melihat kita panjang sekali jelasinnya, mereka juga marah loh. Iya. Orang ini kok kelamaan, dia udah berapa menit dan sebagainya. Sehingga situasinya itu tidak menjadi menyenangkan. Ya, nah itu yang kemudian harus diperhatikan ya oleh presenter dan lain sebagainya itu. Jadi teknis dan non teknis ya. Itu utamanya. Nanti kalau yang lain-lainnya itu ya bonus saja. Jadi misalnya kita negaranya mana nih? Oh, setelah kita udah presentasi dan kita mau jalan-jalan, nah itu bonus lah, itu silakan mau kemana nanti gitu. Jadi hal-hal detail juga harus sangat perlu diperhatikan ya, betul, Prof. Ya. Betul. Untuk meminimalisir resiko yang terjadi, misal kegagalan atau kelupaan mungkin waktu presentasi kayak tidak gitu. perform gitu ya, tidak perform maksimal gitu ya. Nah itu tadi ya teman-teman mungkin bisa dicatat tips dari Prof Radit untuk hal apa aja yang bisa dipersiapkan sebelum adanya international conference. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Prof, saya juga kepo, pengalaman apa sih dari Prof Radit yang sudah dilalui dari beberapa conference yang Prof Radit pernah alami, itu yang paling menarik itu pas kapan dan bagaimana, Prof? Ada banyak sebetulnya. Banyak. Durasinya total kalau Anda lihat CV saya itu udah sekitar 60 kali saya conference internasional. Tapi startnya di S3 tadi. Iya, startnya di S3 itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang menarik ya. Saya memang conference tidak selalu yang panitia membayari saya gitu. Saya juga kadang ikut conference yang saya bayar sendiri gitu. Saya sengaja ikut karena di situ ada orang-orang penting yang saya harapkan untuk saya bisa kenal. Makanya saya rela untuk mengeluarkan uang gitu ya. Nah, saya akan menceritakan dua ya. Yang pertama itu ketika saya presentasi di kota di Polandia namanya Poznan. Itu salah satu kota yang ada di Polandia. Ketika paper saya diterima gitu ya, terus kemudian biasalah cari yang paling murah, biaya yang paling murah, naik transport paling murah gitu. Akhirnya ada yang paling murah yang sampai saat itu saya dapatkan itu, tapi saya harus keliling dulu. Jadi dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke Amsterdam, Amsterdam ke Frankfurt baru ke Poznan. Jadi total itu 36 jam. Transit gitu. Waduh, itu panjang sekali ceritanya sampai di Poznan ya. Nah, kemudian yang menarik di situ adalah begini. Itu konferensi umum ya, bukan Islamic Economics, bukan Islamic Finance gitu ya. Terus saya berada di suatu ruangan yang saya tahu yang presentasi adalah teman saya, orang Bangladesh ya, orang Bangladesh Muslim, dan dia bicara tentang perbankan syariah. Tidak banyak orang yang ada di ruangan itu saat itu ya. Paling nggak sampai 5 orang gitu ya. Teman saya presentasi, saya sebagai audiens, saya mendengarkan saja. Di saat itu ada orang Amerika di belakang saya gitu ya. Terus kemudian presentasi tentang perbankan syariah. Si orang Amerika di belakang saya ini nanya terus. Tapi saya tahu bahwa nanyanya ini bukan nanya untuk menghantam atau nanya untuk tidak setuju. Tapi ini nanyanya adalah nanya karena curiosity, karena kepingin tahu. Penasaran gitu ya. Penasaran dan sebagainya gitu. Akhirnya beberapa hal karena saya tahu ilmunya, jadi saya membela presenternya gitu loh. Jadi ketika dia nanya terus kemudian dibalas sama presenter yang teman saya itu,
ada sesuatu yang dia belum jawab, saya bantu jawab untuk bisa menjelaskan si orang Amerika ini. Nah begitu, itu ramai sekali, panjang gitu ya. Ternyata udah lebih dari durasinya gitu ya. Terus akhirnya selesai, ditutup gitu. Setelah itu masih berlanjut ternyata. Saya ngobrol sama dia. Oke, kalau kamu kepingin tahu tentang perbankan syariah, ayo kita ngobrol. Ayo, dia bilang gitu ya. Terus kita ngobrol nih di acara ya, kayak di makan siang, makan sore, acara waktu itu udah selesai ya. Sore makan-makan gitu ya. Kita berada di meja kayak gini. Terus kemudian dia mau nanya-nanya tentang perbankan syariah ya. Terus kemudian dia awali dulu gini, no hurt feeling ya. No hurt feeling itu maksudnya dia ingin mengatakan bahwa kalau saya ngomong kasar, tolong jangan dimasukkan hati. Dan saya tahu orangnya bahwa dia ngomong kasar itu bukan karena ingin menjelekkan Islam, bukan karena ingin menjelekkan apa, tapi karena ingin tahu, gitu ya. Oke, salaman kita. Gitu. Terus ngobrol dia nanya, kenapa kok gini, dan sebagainya. Saya jawab, murabah itu gini, Islam itu penting tentang kontrak dan sebagainya, jelaskan panjang lebar gitu ya. Akhirnya lama sekali gitu ya, penuh dengan berdebat, tapi tidak emosi kita. Perdebatannya tapi tidak emosi kita. Begitu selesai, oke, we're done. Kita udah selesai ini. Terus dia minum bir, saya minum Coca-Cola, terus tos, terus minum. Terus ngobrol tentang keluarga, ngobrol tentang kerjaan. Nah itu pengalaman saya yang luar biasa. Artinya apa di sini? Artinya bahwa ketika ada orang asing, kemudian ingin tahu tentang Islam, baik Islam sebagai agama maupun Islamic economics gitu ya. Mari kita sebagai orang yang paham, kita menjelaskan. Jangan kita lari. Kita menjelaskan sebisanya ya. Kita jelaskan sebisanya, terus kemudian kita ngobrol dengan, karena mereka itu adalah orang-orang yang kepingin tahu. Maka kita yang tahu, kita kasih tahu. Gitu. Sehingga kemudian mari kita kasih kesempatan mereka untuk bisa tahu Islam yang indah itu. Kalau kita coba bayangkan kalau kemudian dia dapat orang Islam yang mendahulukan emosinya misalnya gitu ya. Mendahulukan nggak bisa, neraka. Gitu, orangnya pasti akan nggak respect sama kita ya. Tapi kita yang tahu tentang bahasa komunikasi, kita yang tahu tentang bagaimana kita etika dengan mereka dan sebagainya, itu kita munculkan. Dan itu yang sangat luar biasa. Itu cerita saya yang pertama itu ya. Cerita saya yang kedua itu, saya suka tertantang apabila ada conference itu yang nyata-nyata mereka akan membayari tiketnya. Dan saya pernah beberapa kali dapat ya. Saya ke Doha itu saya dapat. Saya ke Nigeria saya dapat, ada kota namanya Kano ya. Kano itu saya dibayari transportnya, akomodasi itu saya dapat juga. Saya ke Sudan saya juga dapat juga. Ini semua dibiayai Islamic Development Bank. Nah saya tertantangnya apa? Karena ini yang ngadakan Islamic Development Bank, IDB. IDB itu kalau ngadakan conference itu memang bukan yang ecek-ecek. Ini udah high level ini. High level itu artinya adalah IDB sendiri punya prestis ya. Dan juga conference yang mereka buat itu adalah conference yang memang high quality. Jadi ada, kalau memang papernya nggak bagus ya dia nggak akan diterima. Itu yang saya ingat di Qatar itu ya. Di Qatar itu IDB itu membayari cukup banyak juga, tapi yang mendaftar apply yang submit paper itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dan paper saya juga saya nggak submit gitu. Yang submit paper juga ada profesor saya. Dan ternyata paper profesornya nggak diterima. Yang diterima paper saya. Coba bayangkan. Ini kan suatu kebanggaan ya. Kebanggaan bahwa murid ternyata papernya diterima. Dan kemudian papernya profesor saya itu nggak diterima gitu ya. Jadi saya bangga lah. Nah gitu. Jadi di sana juga ketemu orang-orang hebat. Ketemu Omar Capra, ketemu Volker Ninhaus, ketemu macam-macam lah orang yang biasanya kita baca ada di buku, itu ada in person itu ketemu gitu. Jadi ada pride itu ketika kita bisa paper kita keterima gitu ya. Tapi ada suatu masa juga bahwa ini ada Islamic Development Bank juga yang ngadakan conference, acaranya di Kuala Lumpur ya. Saat itu saya udah selesai, saya udah dosen, udah lulus S3. Terus saya ngajar metodologi penelitian untuk S2. Ya, terus kemudian saya ngasih tugas mata kuliah ini adalah
nggak cukup proposal, tapi harus paper full. Wah, saya betul-betul semangat waktu itu ya. Biasanya kalau Medpan itu cukup proposal, tapi saat ini saya minta mahasiswa S2 ini ya, full paper. Nanti kalau udah selesai semua papernya, kirimkan ke seminar ini, yang di Malaysia itu, yang dibayari. Saya juga ngirim. Semua mahasiswa saya minta ngirim juga. Ternyata pengumuman udah keluar, paper saya ditolak. Paper mahasiswa saya diterima. Kebalikan yang tadi. Kebalikan yang awal tadi. Jadi paper saya mahasiswa itu diterima. Dan IDB kalau udah ngadakan acara itu luar biasa. Yang acara di Kuala Lumpur itu, yang paper saya di reject itu, ya, saya tetap berangkat. Tapi isunya bukan saya presenter, tetapi waktu itu acaranya memang ada acara side program gitu ya tentang education tentang Islamic economics yang ada di Indonesia. Nah, saya diminta bicara di situ. Tapi paper saya nggak diterima, gitu ya. Jadi lucunya itu adalah si mahasiswa saya ini yang diterima ini, dia sampai bandara itu dijemput panitia naik Mercy. Insya Allah ya. Naik Mercy, bayangkan. Saya karena nggak diterima paper saya bicara untuk yang education tadi, saya sendirian. Saya berangkat sendiri sampai Kuala Lumpur Airport itu, kemudian saya naik bis 10 ringgit. Gak ada yang jemput ya, Prof? Gak ada. Jadi saya ngelihat mahasiswa itu naik Mercy, ya Allah, ini saya yang naik bis. Tapi iya, tapi saya bangga bahwa mahasiswa saya itu bisa untuk kemudian, dan itu presentasi dia pertama di luar negeri. Itu yang kemudian kita bisa memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswa itu untuk bisa mengaktualisasikan dirinya bahwa mereka sebenarnya bisa untuk bisa presentasi. Kan selama prosesnya kan saya bimbing untuk menghasilkan kualitas yang bagus. Itu jadi pengalaman menarik. Keren banget ya rekan-rekan, menarik banget tadi dari Prof Radit ceritanya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum melalui international conference. Terus tadi pengalaman Prof Radit juga sudah berbagi bersama kita, pengalaman yang menarik banget ya Prof ya. Nah, oleh karena itu dari teman-teman mungkin setelah nonton podcast ini bisa tambah semangat ya untuk mencari event-event internasional, conference ya terutamanya Prof bisa menambah pengalaman, menambah relasi dan menambah ilmu pastinya. Oke, mungkin cukup sekian sesi podcast sharing bersama Prof Radit. Saya Aufi dan di sini ada Prof Radit. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa ya rekan-rekan follow media sosial dari Prof Radit. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.